kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 10 DPR RI, terima kasih pertama kali untuk laporan panja peta jalan pendidikan. Terima kasih untuk kerja keras Bapak Ibu untuk mendapatkan berbagai macam masukan. Jadinya Kemendikbud merasa sangat terbantu. Seperti yang Bapak Ibu bilang, ya, peta jalan ini adalah suatu draft atau ya bisa dibilang prakonsep gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah lompat kepada suatu peta jalan yang sudah mendetail, kita tidak bisa mendapatkan secara cepat berbagai macam masukan dari masyarakat. Jadi kalau idenya dengan format yang lebih mudah dicerna bagi masyarakat, kita bisa mendapat masukan lebih cepat, sehingga pada saat kita melakukan yang lebih definitif itu sudah tertampung berbagai macam masukan. Nah, jadi itu memang strategi kita untuk melakukan sosialisasi ini adalah sebenarnya untuk mendapat masukan gitu. Kita ke arah mana nih sebenarnya? Sepertinya sudah terlihat bahwa ada keinginan sebenarnya dari masyarakat maupun juga dari Komisi 10 untuk meningkatkan kedalaman baik dari aspek filosofis tapi juga dari sisi sektoral, ya. Kelihatannya lebih ingin suatu strategi yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, jadinya itu kami menjadi masukan bagi kami, dan terima kasih untuk kerja keras Komisi 10 untuk bisa merealisasikan masukan-masukan untuk peta jalan pendidikan. Pasti akan terus kita jalani, kita kaji, dan akan terus kita sempurnakan. Saya masuk agenda pertama hari ini. Agenda pertamanya adalah perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Bisa mulai di halaman pertama. Ya, ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi, dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN, dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud sesuai aturan dan undang-undang negara kita. Formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah, ya. Makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, satu poin yang penting adalah dari mana kita bisa mendapatkan sebenarnya komitmen dari Pan RB dan Kemenq dan hampir seluruh kabinet untuk mendapatkan komitmen alokasi sampai dengan 1 juta kapasitas, ya. Jadi ini bukan perekrutan 1 juta guru, mohon saya koreksi. Ini adalah kapasitas, menyediakan kapasitas anggaran sebesar sampai dengan 1 juta guru. Itu gimana kita bisa mendapatkannya? Belum pernah kita bisa mendapatkannya bertahun-tahun itu. Alasannya kenapa kami berhasil memperjuangkan angka itu adalah dengan kondisi adanya tes seleksi. Itu satu-satunya alasan. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan, kok Kemdikbud bisa mendapatkan sampai saat, padahal sebelumnya formasi kapasitas kita nggak pernah sedikit pun sebesar itu. Alasannya adalah
hanya dengan satu kondisi, ada tes minimum kompetensi yang dilakukan. Itulah kondisi kenapa kita bisa berhasil mendapatkan anggaran formasi kapasitas sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita, makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu. Berikutnya kami mendengar beberapa masukan bahwa mungkin ada isu dengan sosialisasi formasi P3K ini. Saya dengan keras harus menjawab ini, bahwa seluruh dirjen kami dan termasuk saya sudah kunker ke Sulawesi, ke NTT, ke Papua. Jadi menteri pun dan Bapak Ibu Komisi 10, saya sudah mendengar banyak sekali Bapak Ibu di Komisi 10 sudah mensosialisasikan formasi. Bapak Ibu, masalahnya bukan sosialisasinya. Kita telah melakukan berbagai macam acara, webinar, Zoom untuk terus menyebut bahwa 1, tolong ajukan formasi, 2, pemerintah pusat akan mendanai biaya, menyiapkan biaya melalui DAU untuk semua formasi yang lulus tes P3K. Jadinya mohon maaf Bapak Ibu, tapi sosialisasi yang kita telah lakukan itu sudah seintensif mungkin, baik dari pemerintah daerah maupun bahkan kunker pun kita. Jadi ini adalah program yang sangat intensif. Namun apa yang terjadi halaman berikutnya? Yang kita lihat adalah ini trennya, hasil daripada sosialisasi kita, bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan, ya. Misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumsel lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Jadi ya, totalan formasi pemerintah daerah ini memang menjadi maksimum daripada yang bisa kita angkat menjadi P3K. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini bukannya formasi ini adalah maksimum, ya, berarti mereka masih tentunya harus mengambil tesnya. Nah, sebanyak 196 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% dari total formasi yang menurut Kemdikbud masih dibutuhkan. Nah, 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. 29 diantaranya itu ada di Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah isu yang sedang kami tangani sekarang. Tapi kenapa alasannya banyak Pemda ini tidak? Bapak Ibu, ini adalah program pertama kali dalam bertahun-tahun bahwa pemerintah pusat mengajukan dan memberikan jaminan anggaran untuk formasi sebesar ini. Nggak heran juga pemerintah daerah banyak yang belum percaya. Apakah benar? Betul. Jadi yang saya pun berinteraksi waktu saya jalan di Papua, waktu saya jalan-jalan di Sorong, Kabupaten Sorong, sama waktu di NTT, waktu saya mensosialisasikan ini, baik pejabat-pejabat di daerah masih setengah-setengah percaya Bapak Ibu bahwa ada pemekaran formasi sebesar ini dan diperbolehkan. Jadi banyak dari mereka yang masih takut dengan beban anggaran di APBD-nya, bahwa nanti mungkin harus ditalangi oleh daerah. Jadi ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi. Ini membutuhkan waktu gitu. Seperti yang kita lihat, banyak daerah-daerah yang mungkin belum berani mengajukan formasi ini adalah daerah-daerah yang mungkin juga terbatas anggarannya untuk kebutuhannya. Jadinya itu yang sedang kita coba selesaikan. Tapi alasannya bukan karena kurang sosialisasi. Alasannya adalah ini butuh waktu proses meyakinkan pemerintah daerah bahwa ini beneran loh, benar-benar akan anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi yang kaget Bapak Ibu bahwa ada formasi sebesar ini gitu. Mari kita masuk halaman berikutnya. Nah, ini suatu hal yang mungkin
kita suka lupa ya. Kami pun di Kemendikbud kaget melihat ini. Dari tahun ke tahun, Bapak Ibu bisa melihat tahun 2000 adalah rekor yang sangat besar. Saya nggak tahu kapan terakhir kali, mungkin saya cek tadi itu berapa? 2000? 2000. Enggak, kapan terakhir kali sebesar 500? Belum pernah ya, udah 10 tahun. Kalau bisa nanti saya cek lagi Bapak Ibu, tapi mungkin dalam 10 tahun terakhir ini belum pernah ada formasi sebesar 500.000. Dan ini harus menjadi suatu hal yang bisa kita rayakan bersama Bapak Ibu gitu. Karena desakan Komisi 10, karena perjuangan Kemendikbud, perjuangan Kemenq dan PAN-RB, pertama kalinya kita berhasil melakukan formasi di P3K 513.000. Jadinya walaupun mungkin tidak mencapai 1 juta, tapi kalau kita lihat relatif dari tahun-tahun kemarin, ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menurut saya patut kita rayakan gitu loh. Rayakan untuk para guru honorer gitu, bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bisa sampai dengan 500.000 formasi yang sudah ada. Nah, satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah, dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya. Walaupun 513.000 formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi ya. Berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk, ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya udah ulang 5-10 kali, dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan adalah di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya. Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau yang masih mungkin perlu kita penekanan, perlu memberikan mereka keyakinan, itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia, dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500.000 gitu. Halaman berikutnya. Dan tentunya kali ini berbeda. Saya sudah menekankan ini beberapa kali. Kali ini apa sih bedanya? Bedanya adalah dengan tim baru di Kemdikbud dan GTK yang lumayan handal di bidang pengajaran online. Dan ini memang salah satu fokusnya kita. Kita ini secara esensinya membuat suatu MOOC. Kita buat sedikit Universitas P3K lah gitu namanya, ya, online Universitas P3K, di mana program guru belajar dan berbagi ini bukan cuman dari kita, tapi guru-guru pun. Jadi mengajar bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan probabilitas untuk lulus seleksi ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kepentingan daripada tes seleksi ini bukan hanya untuk membuktikan minimum kompetensi dan melindungi anak-anak kita, guru-guru yang tidak memenuhi minimum kompetensi. Tetapi yang membuat saya sangat semangat dengan adanya tes seleksi ini adalah
karena semua materi sudah kita berikan secara online dan guru bisa secara mandiri belajar, kita juga bisa menemukan atau mengidentifikasi siapa sih guru-guru kita yang niat belajar. Iya kan? Siapa guru-guru kita yang niat belajar? Guru yang hebat bukan hanya guru yang bisa mengajar. Guru yang hebat adalah guru yang punya motivasi belajar sepanjang hayat. Ya, dan inilah makanya program guru belajar dan berbagi ini sangat penting, karena kita tidak bisa memberikan saja mereka ayo lolos seleksi, kita dukung dengan pengajaran online yang terskala untuk hampir semua guru honorer kita, dan ini bimbingan ini terus akan kita laksanakan. 256.000 guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi, dan 101.000 guru telah bergabung dalam forum diskusi. Ini partisipasi yang luar biasa. Di masa pandemi ini, satu hal yang positif yang sudah kita lihat secara data Bapak Ibu adalah partisipasi guru dalam pembelajaran apapun yang sifatnya online itu sangat tinggi kehausannya. Nah, ini harapan saya, calon-calon yang akan lulus seleksi adalah yang dengan kehausan belajar yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman, hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena oh ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama kan ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka untuk honorer. Jadinya kita pastikan, kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali
yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh yang komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus harus lulus passing grade untuk manajer dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K